Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok satu. Kelompok satu ini terdiri dari Eva Novianti Ulfa dengan NIM 20 10 11 25 00 115 dan ada Agus Marlianti dengan NIM 20 10 11 25 028 dan ada saya sendiri Rizka Pradisa 20 10 11 25 00 98. Kami dari kelas 04 SAKK 001 dengan tugas mata kuliah Auditing 2 dan dosen pengampu Ibu Rizka Damayanti SE MAK. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jasa atestasi dan non-atestasi. Nah, di sini ada topik pembahasan. Yang pertama ada jasa asuransi, yang kedua ada jasa atestasi, yang ketiga ada jasa asuransi lainnya, yang keempat ada jasa bukan ansuran dan non-ansurans. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama jasa asuransi. Jasa asuransi adalah sebuah jasa independen yang disediakan oleh para profesional dengan memberikan jaminan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa ini membantu meningkatkan keandalan reliabilitas dan relevansi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada contoh jasa asuransi yang selama ini telah diberikan oleh akuntan publik. Adalah atas informasi terkandung dalam laporan keuangan historis klien. Jadi, pengauditan adalah bentuk khusus dari jasa asuransi. Nah, yang kedua ada contoh jasa asuransi lainnya adalah asuransi yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat efek. Di dalam hal ini, perusahaan pemeringkat efek menyediakan informasi dan independen mengenai risiko dari sebuah obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh debitur. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan jasa atestasi. Jasa atestasi adalah salah satu jenis jasa asuransi yang diberikan oleh KAP adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa asuransi yang dilakukan KAP dengan menerbitkan suatu pernyataan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan suatu laporan, misalnya laporan keuangan yang dibuat oleh pihak lain. Nah, di sini ada contoh jasa atestasi. Yang pertama ada asuransi atas efektivitas pengendalian internal klien. Yang kedua ada asuransi atas laporan keuangan prospektif klien yang sering diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman dari bank. Yang ketiga ada asuransi atas sifat dan kuantitas persediaan yang tersimpan di gudang klien sehingga klien dapat memperoleh pinjaman bank dengan jaminan persediaan. Audit umum atas laporan keuangan. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk menilai seberapa wajar atau seberapa layak penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh klien dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku. Untuk slide selanjutnya yaitu tujuan audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif. Berdasarkan standar Perikatan Asuransi SPA 3400 tentang pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, yang dimaksud informasi keuangan prospektif adalah informasi keuangan berdasarkan asumsi tentang peristiwa yang kemungkinan terjadi
di masa depan dan tindakan yang mungkin dilakukan oleh suatu entitas. Proyeksi berarti informasi keuangan prospektif yang disusun berdasarkan satu asumsi hipotesis tentang peristiwa di masa depan dan tindakan manajemen yang belum tentu diharapkan akan terjadi, seperti ketika beberapa entitas yang berada pada tahap praoperasi atau sedang mempertimbangkan suatu perubahan besar dalam sifat usaha, atau suatu paduan antara asumsi estimasi terbaik dan asumsi hipotesis. Nah, selanjutnya informasi keuangan prospektif dapat mencakup laporan keuangan atau satu atau lebih unsur laporan keuangan dan dapat disusun. Satu, sebagai alat manajemen internal, sebagai contoh untuk membantu dalam mengevaluasi kemungkinan investasi modal. Yang kedua, untuk didistribusikan kepada pihak ketiga dalam sebagai contoh A, prospektus untuk menyediakan informasi tentang ekspektasi masa depan bagi investor potensial. B, laporan tahunan untuk menyediakan informasi bagi pemegang saham. Pemegang saham, badan mengatur dan pihak yang berkepentingan lain. C, dokumen untuk informasi bagi kreditor yang mungkin mencakup sebagai contoh perkiraan arus kas. Nah, selanjutnya pemeriksaan atas laporan informasi keuangan pro forma. Secara etimologi, istilah pro forma berasal dari kata Latin yang berarti untuk kepentingan demi bentuk. From adalah suatu istilah terapan untuk praktik yang tidak bersungguh-sungguh atau mencoba memenuhi persyaratan minimum, atau untuk menyesuaikan dengan suatu konvensi atau doktrin. Kata pro forma mempunyai makna berbeda dalam bidang yang berbeda seperti akuntansi, bisnis, hukum, legislasi, dan referensi. Nah, selanjutnya tujuan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah informasi keuangan pro forma telah dikompilasi dalam semua hal yang material oleh pihak yang bertanggung jawab berdasarkan kriteria yang berlaku. Dan dua, untuk melaporkan sesuai dengan temuan auditor. Nah, untuk yang selanjutnya, review atas laporan keuangan. Review merupakan jasa penilaian atas pembukaan dan catatan klien berdasarkan hasil dari analytical test prosedur analitis tertentu, seperti perbandingan terhadap pembukuan dan pencatatan tahun-tahun sebelumnya, serta perhitungan rasio-rasio keuangan tertentu. Sekian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jasa asuransi lainnya. Kebanyakan jasa asuransi lainnya yang diberikan oleh KAP bukanlah merupakan jasa atestasi. Jasa tersebut sekilas tampak sama atau mirip dengan jasa atestasi, namun pada kenyataannya berbeda. Bahwa jasa asuransi lainnya ini diberikan oleh akuntan publik dalam kapasitasnya sebagai seorang auditor eksternal yang independen, di mana jasa yang diberikannya terkait dengan jaminan informasi. 4. Jasa bukan asuransi dan non-atestasi. KAP dapat juga memberikan berbagai jenis jasa lain yang pada umumnya bukan merupakan jasa asuransi. 3 contoh jenis jasa bukan asuransi yang sering diberikan KAP adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen.
4. Yaitu selanjutnya ada jasa konsultasi manajemen. Merupakan kegiatan konsultasi yang menyediakan saran dan bantuan mengenai organisasi, entitas, personel, keuangan, operasi, sistem, atau kegiatan lainnya. Tujuan utama dari jasa konsultasi manajemen adalah memberikan rekomendasi dan bantuan kepada manajemen, sedangkan tujuan utama dari jasa asuransi adalah membantu meningkatkan kualitas atau keandalan dan relevansi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kompilasi. Jasa yang diberikan oleh akuntan yang terbatas pada penyajian laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan diawali oleh adanya engagement letter atau akuntan dan antara akuntan dan manajemen atau pemilik suatu perusahaan. Langkah-langkah 1. Mengidentifikasi sumber dari informasi yang belum disesuaikan untuk digunakan dalam mengompilasi informasi keuangan pro forma dan mengambil informasi keuangan yang belum disesuaikan dari sumber tersebut. 2. Membuat penyesuaian pro forma pada informasi keuangan yang belum disesuaikan untuk tujuan penyajian informasi keuangan performa. Dan yang ketiga ada menyajikan hasil informasi keuangan pro forma disertai dengan pengungkapannya. Selanjutnya ada konsultasi. Tujuan akuntan publik dalam perikatan jasa konsultasi ini adalah untuk menerapkan keahliannya dalam bidang akuntansi, laporan keuangan, perpajakan, tata kelola korporat, manajemen strategik, audit internal, dan lainnya untuk membantu kliennya, yang penerapannya dilaksanakan sesuai dengan standar jasa konsultasi. Revisi 2021. Jasa konsultansi pada hakikatnya berbeda dari jasa asuransi akuntan publik atas asersi pihak ketiga. Dalam jasa asuransi, akuntan publik menyajikan suatu kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi atau asserter. Proses konsultasi tersebut merupakan gabungan aktivitas antara lain perumusan sasaran yang ditentukan oleh klien, penemuan fakta, perumusan masalah, dan peluang pengkajian berbagai alternatif, penentuan usulan tindakan, penyampaian hasil observasian, independensi, dan penindaklanjutan. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang kami sampaikan itu, jasa atestasi adalah jasa yang mencakup audit atas laporan keuangan, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan pro forma, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, review atas laporan keuangan, dan jasa audit atestasi lainnya. Jasa non-atestasi mencakup jasa yang berhubungan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi. Sekian presentasi kelompok dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.